Saya Wahyudi hanya sedikit berbagi bahwasannya PTBS ini adalah suatu langkah awal di mana dengan kebutuhan-kebutuhan produk kita itu dengan market yang sangat luas, yang selalu dibutuhkan oleh masyarakat, ini sangat membantu sekali. Untuk itu, bagi yang ingin menekuni atau menjalankan bisnisnya, tentu wajib mengikuti HTS How to Start, di mana untuk memulai bisnis di PTBS ini. Mengikuti arahan pertemuan mentor-mentor, mengikuti arahan leadernya, upline-nya yang aktif, tentunya di support system minimal di wadah pertemuan. Untuk langkah-langkah awalnya, tipsnya yang pertama itu hadir di pertemuan offline gitu. Kalau di pertemuan offline itu tentu kita akan merasakan aura untuk semuanya, merasakan auranya dapat gitu ya. Kalau kita itu nafasnya bisnis, di mana-mana itu nafasnya pertemuan. Kita pertemuannya di Stokis. Di Stokis itu pertemuan rutin, di mana kita di situ membahas tentang bagaimana cara membuka website, kemudian cara aktivasi, cara top up gitu. Jadi semua mitra kita ajarkan. Kemudian setiap hari Selasa juga jika ada mitra baru, kita juga mengadakan presentasi di situ. Kemudian hari rutinitas kita di sini punya aktivitas Basecamp, itu ada 2 wadah. Nah, intinya untuk mengawali bisnis ini ikuti arahan leader, ikuti pertemuan support system yang terdekat. Nah, itu tipsnya. Kemudian di situ juga kita harus sebagai mitra baru harus banyak-banyak bertanya kepada senior-senior mentor yang aktif gitu. Karena di sini yang aktif, yang berperan aktif itu yang cepat tembus reward-rewardnya di PTBS. Mulai dari motor sampai mobil itu rata-rata yang sering datang ke pertemuan gitu. Jadi memaksimalkan pertemuan supaya tidak ketinggalan materi. Nah, satu lagi jangan kita banyak alasan ya, karena kalau banyak alasan ya tentu biasanya kalau diarahin mentornya itu kan kalau pertemuan home sharing di wadah di support system itu tidak memakan waktu yang cukup lama. Palingan kita pertemuannya hanya 1 sampai 3 jam yang paling lama. Itu nggak ada alasan sebenarnya kalau pengen sukses, jangan ada alasan. Satu lagi, jangan ada kata tetapi lakukan siap action, ikuti pertemuan, kemudian harus banyak nanya gitu. Harus banyak nanya cara. Jadi kalau misalnya mitra-mitra baru dia udah hadir, dia nggak nanya, ya itu mentor juga akan bingung apa yang harus disampaikan. Jadi yang pertama mitra baru tentu harus bisa buka websitenya dulu gitu ya. Itu satu langkah. Kemudian dari website nanti juga diajarin di sini ketika sudah dimulai oleh coach kita sebagai pemateri. Langkah-langkah yang kedua harus memahami tentang website, kita duplikasi, tentu nanti akan ada yang namanya sistem duplikasi gitu. Hadir dan menghadirkan itu kan memang penting untuk di pertemuan gitu. Jadi tidak hanya di media online saja gitu. Karena menurut saya bisnis di PTBS ini nafasnya pertemuan, harus ketemu supaya akurnya dapat. Kalau biasanya kalau saya di media online itu pembinaannya ya untuk mengarahkan itu terbatas gitu. Terkadang kalau kita ngechat di media online, kita kirim video video presentasi, kemudian video tentang bonus-bonus kayak gitu di media online kadang nggak dibaca, bahkan nggak dibuka gitu. Makanya ketika di pertemuan itu udah kita pastikan pasti menonton apa yang kita share gitu kan, karena kita putar videonya di pertemuan gitu. Nah, satu lagi untuk di awal pertemuan tentu kita menggali kebutuhan. Yang pertama kita prospek. Cara prospeknya gimana? Kita jangan langsung menjelaskan bisnis
jangan langsung menjelaskan bisnisnya. Langsung dijelaskan apa namanya, ini nanti bisa dapat mobil, dapat itu gitu ya. Kalau di sini memang daerah perkebunan ya coach ya. Kalau ngomongin Pajero, orang udah punya Pajero gitu loh. Kalau kita ngomongin mobil apa, tapi mereka udah ada istilahnya untuk armada gitu. Makanya dengan kalau kita di sini langkah awalnya yaitu tentang menggali kebutuhan prospek kita tuh apa sih butuhnya. Jadi kita harus bisa yang namanya ice breaking dulu. Ice breaking kepada calon prospek kita, kita membuat nyaman dulu calon prospek kita untuk di lapangan, kemudian gali kebutuhan dia apa sih butuhnya. Dengan kita mengobrol itu nanti kita apa namanya kita koreksi kebutuhan, kemudian dari kebutuhan dia kita harus bikin cari persamaan. Jadi persamaan satu pemikiran dulu. Jadi satukan pemikiran kita dengan pemikiran dia gitu. Pemikiran calon prospek gitu supaya dia nyaman. Nah, satu lagi ketika kita sudah nyaman dengan prospekan baru supaya dia bisa satu frekuensi sama kita. Untuk prospek di lapangan, setelah dia nyaman kita bawa ke pertemuan. Nah itu maksudnya coach. Trik yang paling bagus juga kita nggak apa-apa sih bergolplan traktir dulu minuman kayak gitu ya. Baru kita ajakin ini ada peluang bagus ini gitu kan. Kemudian kalau kita ngobrol sama sesama petani gitu ya. Kebetulan background kita juga dari latar belakang pertanian gitu kan, cita-cita soal pupuk gitu kan, baru di sana ada sosialisasi ini loh untuk kebutuhan gitu, untuk kebutuhan pupuknya gitu kan. Apalagi waktu subsidi pupuk di sama pemerintah dicabut waktu itu, wah itu potensi luar biasa. Kemudian waktu itu kita juga harus ngetes. Jadi kemudian satu lagi trik untuk membuat closing petani. Triknya itu yang pertama, kalau kami itu waktu mengadakan sosialisasi, kita membawa yang namanya bahan. Bahan yang pertama, mohon maaf nih saya sebutin, pupuk kimia. Pupuk kimia kita bawa, itu ya, semuanya mulai dari KCL, kayak urea, kemudian Polska, jenis-jenis pupuk itu kita bawa. Kemudian kita juga membawa pupuk yang dari PT BES. Nah, di situ kita tes. Kita testing pakai tester lampu, bagaimana perbandingannya. Dan di sana kita membuktikan bahwasannya pupuk di pertanian kita itu ternyata nggak kalah dengan pupuk kimia. Ini suatu nilai plus buat kita. Kemudian satu lagi, dengan adanya kita adakan penyuluhan ke kelompok-kelompok tani, di situ kita meminta kepada petani, karena petani ini ada yang jago buat pupuk juga, gitu kan. Cuman kalau buat pupuk ini kan bahannya banyak yang dibutuhkan, gitu ya. Kemudian satu lagi, kita minta di pertanian-pertanian itu untuk membawa bahan pupuk atau pupuk yang dia punya untuk dibawa ke pertemuan. Habis itu baru kita tes, bener nggak gitu kan, kita tes. Ternyata waktu itu kita menemukan ini, maaf ini saya sebutin, menemukan pupuk yang subsidi tetapi dia tidak mampu menghidupkan lampu waktu itu ya. Kemudian mereka, loh kok bisa ya gitu. Karena habis itu petaninya sendiri yang ngomong, ternyata ini ya, ternyata pantas ya saya pupuin ke rumput untuk pakan ternak sapi, dia nggak ada suatu perubahan gitu. Ternyata kadar unsurnya nggak ada. Artinya petani menemukan pupuk palsu. Jadi pupuk kimia itu juga banyak yang dipalsukan gitu, coach. Nah, juga banyak yang dipalsukan sehingga nggak ada yang menghasilkan tidak ada perubahan. Satu lagi, pupuk kimia juga kita menemukan di lapangan pupuk kimia itu juga banyak yang palsu dari batu bata waktu itu ya. Itu petani sendiri yang bilang, bahkan kepala desanya sendiri yang bilang waktu itu. Jadi makanya kita harus prospek di lapangan, kita harus bawa tester. Kita buktikan ke ini bahwa kita jelaskan unsur haranya apa-apa aja, kemudian cara melihat unsur hara itu seperti apa. Itu trik kita, jangan ketika kita prospek kita memang harus bawa alat yang cukup gitu. Jangan sampai kita nggak bawa
peralatan gitu ya. Jadi ketika kita dimintain perbandingannya bagaimana, kita bisa melakukan itu. Makanya itu sangat penting sekali, Coach, karena kalau kita di pertanian itu petani yang dibutuhkan buktinya mana gitu kan. Jadi kita jangan sampai digoreng ya, ketika kita prospek nggak bisa jawab itu digoreng sama petani. Kemudian satu lagi kita harus bawa pendamping yang memang mumpuni di pertanian gitu kan, bawa pendamping. Karena kenapa? Ketika nanti di situ datang ahli pertanian kita digoreng juga kalau nggak mampu menjawab gitu ya. Makanya kita satu lagi buku, kebanyakan mitra itu kita kan dikasih buku best farming ya. Best farming itu kebanyakan nggak dibaca yang mitra-mitra baru. Bahkan mitra lama aja nggak ada yang baca gitu, itu sayang banget gitu. Karena kan kita udah dibekali dengan buku itu satu ya. Jadi buku itu sebetulnya sangat membantu kita untuk prospek tentang pertanian yang ada di lapangan. Itu yang kita tekankan untuk semua mitra ya, bukunya dibaca. Nanti buku itu bisa membantu ketika kita dapat kendala di lapangan kayak gitu ya. Karena kan biasanya kayak petani sawit, contoh ini apa ya, daunnya kok keriting gitu ya, keriting kemudian menguning, ini kenapa, ini kekurangan apa gitu kan. Jadi kalau kita di buku itu udah ada semua, ketika daunnya menguning solusinya apa itu kan udah ada gitu. Jadi tinggal sebetulnya kalau kita membaca itu bisa menjawab untuk pertanyaan-pertanyaan. Karena rentan petani ini banyak nanya. Kalau petani itu banyak nanya, Coach.